warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dampak motivasi kerja mata kuliah Psikologi Industri dengan dosen pengampu Bapak Adi Masliardi SEMM. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsabila Dwananda dengan NIM 1020240030. Perkenalkan, saya Farmanda Kamelia dengan NIM 1020240013. Perkenalkan, nama saya Filja, NIM saya 1020240014. Jenis motivasi kerja. Jadi, jenis motivasi kerja yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan ada dua, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif diberikan dengan cara memberikan penghargaan atau reward, sedangkan motivasi negatif diberikan dengan cara memberikan hukuman atau punishment. Selanjutnya yaitu aspek-aspek motivasi kerja. Di sini merupakan ciri-ciri jika karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Yaitu yang pertama, adanya kedisiplinan dari karyawan. Yang kedua, imajinasi yang tinggi dan kombinasi. Yang ketiga, kepercayaan diri. Yang keempat, daya tahan terhadap tekanan. Dan yang kelima, tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Dampak motivasi kerja. Pertama, meningkatkan produktivitas. Motivasi dapat mendorong seorang karyawan untuk bekerja lebih produktif sehingga perusahaan mengalami peningkatan pendapatan. Karyawan juga memiliki pengalaman kerja, contohnya job exposure yang lebih baik dalam perusahaan sehingga membuka lebih banyak peluang kerja. Lanjut, inovasi bertambah. Bentuk inovasi terlihat pada sikap karyawan yang hingga bekerja lebih baik setiap harinya. Sikap ini muncul apabila karyawan mendapat apresiasi atau dukungan dari perusahaan sebagai bentuk motivasi. Budaya kerja meningkat dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. 3. Bertambahnya karyawan baru. Motivasi membuat karyawan semakin giat dan berkomitmen dalam bekerja. Sikap ini berpengaruh pada berkurangnya jumlah absen atau cuti yang diambil karyawan. Karyawan bermotivasi kerja tinggi ingin memberikan waktu dan komitmen terbaik untuk perusahaan. Dampak ini semakin besar apabila lingkungan kerja cukup kondusif dan mendukung karyawan dalam bekerja. 4. Rendahnya tingkat pengunduran diri karyawan. Contohnya, karyawan semakin betah bekerja dan menunda waktu pengunduran diri. Apabila perusahaan turut mendorong motivasi ini dapat berupa kenaikan gaji, bonus, dan bentuk benefit lainnya. Semakin sedikit jumlah karyawan yang resign, angka turnover ikut berkurang. Kondisi ini berpengaruh pada kepercayaan karyawan baru untuk bekerja di perusahaan. 5. Bertambahnya jumlah absensi karyawan. Pengaruh ini muncul apabila karyawan memberikan testimoni atau pengalaman positif selama bekerja di perusahaan. Yang keenam yaitu meningkatnya kepuasan kerja, yang dimana indikator ini ditandai dengan penilaian Key Performance Indicator atau KPI, karyawan yang selalu unggul. Kepuasan kerja yang tinggi berarti tingkat pengurangan karyawan akibat resign juga berkurang. Indikator ini tidak hanya didorong oleh kenaikan gaji atau bonus, tapi faktor lainnya pula. Misalnya, apresiasi atasan dan dukungan untuk pengembangan diri membuat mereka lebih puas selama bekerja. Yang ketujuh yaitu kuatnya moral karyawan atau moral karyawan yang kuat. Karyawan lebih berani membuat keputusan dan mendorong inovasi serta kreativitas dalam perusahaan, yang dimana pekerjaan lebih berarti dan akan memberikan tanggung jawab terbaik jika perusahaan memiliki moral atau etos kerja yang baik. Yang kedelapan, karyawan menjadi mandiri, yang dimana motivasi ini membuat karyawan memiliki inisiatif dan semangat tinggi saat memulai pekerjaan. Karyawan juga menjadi pribadi yang mandiri dan tidak menunggu diperintah atasan atau senior untuk bekerja. Kemandirian ini memicu disiplin yang lebih besar daripada menunggu instruksi atasan untuk memulai bekerja. Karyawan bermotivasi tinggi percaya bahwa kemandirian sangat diperlukan untuk kinerja yang lebih baik.
Yang kesembilan, baiknya hubungan antara atasan dengan karyawan. Karyawan pasti menerima teguran atau masukan dari atasan selama bekerja. Motivasi membuat mereka ingin berkembang setiap harinya melalui teguran yang keras. Karyawan memperbaiki dirinya berdasarkan teguran dan masukan yang diterima. Karyawan tidak dendam saat mendapat masukan dari atasan. Malahan, hubungan antara karyawan dengan atasan akan semakin meningkat setiap harinya karena munculnya pengertian. Yang ke-10, hasil kerja karyawan meningkat, yang dimana kualitas hasil kerja karyawan meningkat berkat kerja keras dan mampu memenuhi standar yang diharapkan, termasuk standar kepuasan pelanggan. Hasil kerja ini dapat berupa layanan atau produk dan hal ini bisa dirasakan oleh konsumen atau klien. Pengaruh ini berujung pada peningkatan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.